Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Squad, apa kabarnya? Berjumpa lagi dengan Memrindi dalam YouTube channel Colorful Squad, tempat belajar dan bermain di sekolah dasar. Baiklah anak-anak, pada video kali ini kita akan belajar tema 6, muatan pelajaran IPA, materi, sumber energi panas dan perbedaan suhu serta panas. So, check it out ya. Baiklah anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Diharapkan siswa mampu memahami sumber energi panas bagi makhluk hidup dan mampu menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari secara bertanggung jawab. 2. Diharapkan siswa mampu memahami perbedaan suhu dan panas serta mengetahui cara kerja termometer. Sumber energi panas. Perhatikanlah gambar-gambar berikut. Apakah persamaan semua gambar tersebut? Iya, semua gambar tersebut berhubungan dengan kalor atau energi panas. Tahukah kamu sumber energi panas apa saja yang ada pada gambar tersebut? Benar sekali, api dan matahari. Bagaimana dengan tubuh manusia? Apakah tubuh manusia mengeluarkan energi panas juga? Bagaimana cara mengukur energi panas? Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar sumber-sumber energi panas. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam. Salah satunya adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Semua makhluk hidup memerlukan energi panas matahari. Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai proses fotosintesis. Makanan yang dihasilkan dari hasil fotosintesis menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya, termasuk manusia. Energi panas matahari dapat menerangi bumi sehingga udara di bumi menjadi hangat. Dalam kehidupan sehari-hari, energi panas matahari dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan manusia. Misalnya, panas matahari digunakan untuk mengeringkan padi setelah dipanen, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, bahkan untuk mengeringkan pakaian yang basah. Energi panas dapat dihasilkan ketika terjadi gesekan antara dua benda. Selain matahari dan gesekan antara dua benda, energi panas juga dapat diperoleh dari api. Pada zaman dahulu, orang mendapatkan api dengan cara menggosokkan dua buah batu yang kering sampai keluar percikan api. Selain itu, nenek moyang kita dahulu menggunakan kayu kering, lalu digosok-gosokkan dengan tanah yang kering sampai keluar api. Ternyata, gesekan dua benda antara dua batu kering dan gesekan antara dua kayu kering dapat menghasilkan energi panas berupa api. Saat ini, api mudah dihasilkan dari korek api dan kompor. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan belajar perbedaan suhu dan panas. Nah anak-anak, pernahkah kamu membuat teh panas atau es jeruk? Menurutmu, apa saja yang diperlukan untuk membuat segelas teh panas? Apa yang kamu perlukan untuk membuat segelas es jeruk? Untuk membuat segelas teh panas, kamu memerlukan beberapa sendok daun teh dan air panas. Sedangkan untuk membuat es jeruk, kamu memerlukan sari jeruk, air, dan es batu. Lalu, bagaimana kamu dapat menentukan bahwa air teh itu terasa panas dan es jeruk itu terasa dingin? Indra peraba, seperti telapak tangan, tidak dapat menentukan secara tepat derajat panas dan dingin suatu benda. Tangan hanya dapat memperkirakan panas dan dingin suatu benda. Tangan tidak dapat menjelaskan berapa nilai derajat panas atau dinginnya suatu benda. Nah, dalam ilmu pengetahuan alam, untuk menyatakan tingkat panas dinginnya suatu keadaan, digunakan suatu besaran yang disebut suhu atau termometer.
Panas atau kalor dan suhu adalah dua hal yang berbeda. Energi panas merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Nah, suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Satuan suhu di Indonesia adalah derajat Celcius. Alat untuk mengukur suhu disebut termometer. Satuan panas dinyatakan dalam kalori dan diukur dengan kalorimeter. Nah, anak-anak, tahukah kamu, termometer pertama kali dibuat pada tahun 1592 oleh seorang ilmuwan Italia bernama Galileo Galilei yang menggunakan udara dan air. Pada tahun 1714, ilmuwan Jerman bernama Daniel Gabriel Fahrenheit membuat termometer yang berisi air raksa. Dan pada tahun 1742, ilmuwan Swedia bernama Andreas Celsius menemukan termometer yang menggunakan skala ukuran 100. Di Indonesia, termometer yang banyak digunakan saat ini adalah termometer Celsius yang menggunakan ukuran 0 hingga 100 derajat Celcius. Nah, berikut ini adalah salah satu contoh termometer yang dilihat dari jarak dekat. Angka di sebelah kiri menunjukkan suhu Celcius, dan angka di sebelah kanan merupakan suhu Fahrenheit. Nah, sekarang kita coba dengan menggunakan air es terlebih dahulu. Kira-kira skala suhunya akan naik sampai berapa? Nah, ternyata zat cair termometer itu naik sampai ke 0 lebih sedikit. Ini menunjukkan bahwa air tersebut adalah air es. Bisa kalian lihat pada gambar. Selanjutnya, percobaan kedua, kita menggunakan air hangat. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa skala suhunya menunjukkan lebih dari 30 derajat Celcius atau lebih dari 100 Fahrenheit. Jadi kesimpulannya, bila tandon zat cair terkena panas, zat cair dalam tandon akan mengembang atau memuai sehingga naik ke atas. Oleh karena zat cair dalam tandon memuai, zat cair tersebut masuk ke celah kapiler. Selanjutnya, zat cair tersebut berhenti pada skala suhu tertentu. Baiklah anak-anak, mungkin itu saja materi yang dapat Mem sampaikan pada kesempatan kali ini. Seperti biasa, sebelum Mem akhiri, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan juga share, serta nyalakan tombol notifikasinya. Sekian dari Mem, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara.